Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan kuliah online bersama saya, Solikan. Saat ini saya sedang bersama kelas komputer grafis 2019 semester 2. Ya, hari ini kita ada kuliah fotografi 1 ya. Setelah kemarin kita menyelesaikan proyek membuat stop motion fotografi. Ya, alhamdulillah hasilnya sudah cukup memuaskan. Dan teman-teman yang belum melihat hasil dari teman-teman yang lain, silahkan bisa di-download di channel YouTube saya. Jadi semua perkuliahan online di Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Stekom, khususnya cabang Kendal ya, dan Stekom pada umumnya, semua materi perkuliahan online ada di channel YouTube dosen masing-masing. Silahkan bisa dipelajari di rumah ya. Oke. Ya, baik, masih dengan suasana kuliah online, kita tetap bertahan ya. Selalu jaga kesehatan. Kalau memang tidak penting-penting banget, silahkan berdiam diri di rumah dan selalu cuci tangan ya. Kalau di rumah cukup cuci tangan dengan sabun. Ya, tidak perlu pakai hand sanitizer kalau di rumah ya. Sudah ada sabun ya. Kecuali kita bepergian, kita boleh membawa hand sanitizer. Ketika di jalan kita merasa kotor, langsung bisa digunakan. Tetapi bila nanti ketemu air dan sabun, silahkan disambung dengan air dan sabun supaya lebih steril. Ya, baik. Kali ini saya akan mengambil judul atau tema teknik pengambilan gambar. Ya, teknik pengambilan gambar ini berlaku secara universal ya. Jadi bisa diaplikasikan ke fotografi, baik untuk foto yang SLR, DSLR, maupun menggunakan kamera HP atau smartphone ya. Jadi ini adalah tekniknya ya, teknik pengambilan gambarnya. Jadi entah itu perangkatnya apa, medianya apa, itu bebas ya. Yang penting nanti tekniknya harus sesuai. Dan teknik ini juga dipakai untuk pengambilan video ya, gambar video. Sama, tekniknya pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan adalah alat atau toolnya untuk merekam atau membuat foto tersebut atau membuat video tersebut. Ya, baik, langsung saja saya masuk ke ini ya. Ada dua macam yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah bidang pandang kamera. Yang kedua adalah sudut pandang kamera. Ini hampir sama tapi beda, istilahnya beda. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Ya, bidang pandang kamera. Apa itu bidang pandang kamera? Yaitu framing ya. Kalau di fotografi itu istilahnya ada framing ya. Framingnya adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandangan. Jadi kalau kita frame itu kan seperti ini ya, kotak ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, frame-nya, kameranya itu segini. Kira-kira objeknya yang pas itu sudut pandangnya atau bidang pandangnya itu seberapa? Mau jauh, mau dekat, ya nanti disesuaikan dengan objeknya. Nah, biasanya teman-teman pasti ya sudah mahir berfotografi ya. Ada apa sedikit di foto, ada apa sedikit di foto. Meskipun belum tahu teorinya, yang penting biasanya foto itu dengan rasa ya. Oh, ketoknya kok kelihatannya kok bagusnya saya zoom, bagusnya saya buat besar, bagusnya saya buat dari jauh. Biasanya berdasarkan feeling ya. Nah, tapi kali ini kita belajar bagaimana teori-teori tentang bidang pandang dan sudut pandang. Ya. Ya. Kembali saya baca, bidang pandang atau framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang digunakan untuk menentukan luas bidang pandangan untuk suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Jadi ada objek utama, kemudian ada objek latar belakangnya ya. Itu nanti proporsinya seberapa. Itu yang dinamakan bidang pandang. Ya, ini ada 8 bidang pandang kamera. Sekali lagi ini bukan hanya kamera foto, bisa juga untuk video, bisa juga foto hanya menggunakan smartphone ya, sama saja ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya minta teman-teman mahasiswa membuat atau mengambil gambar menggunakan smartphone-nya masing-masing, menggunakan handphonenya masing-masing.
dengan 8 bidang pandang yang berbeda. Nah, nanti kita review di minggu berikutnya. Kita live review sambil kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Yang pertama ada extreme long shot ya. Nanti penjabarannya kita ulas satu persatu. Yang kedua ada long shot, medium long shot, medium shot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Ya, ini adalah istilah yang umum digunakan untuk bidang pandang baik kamera foto maupun kamera video. Ya. Yang pertama saya buka extreme long shot ya. Jadi ini adalah tampak yang paling jauh ya, view-nya paling jauh. Menyajikan bidang pandangan yang sangat luas. Kamera mengambil gambar keseluruhan pandangan. Jadi misal ini contohnya ada beberapa, boleh satu ya nanti untuk sampelnya. Misal satu objek utamanya adalah si A. Si A itu berada di pegunungan. Nah, kemudian di extreme long shot, gunungnya kelihatan semua beserta objeknya yang utama. Jadi objek utamanya si A, kemudian backgroundnya kelihatan semua, pemandangan yang ada di gunung itu kelihatan. Itu namanya extreme long shot ya. Jadi di sini contohnya ada 3 orang sebagai objek utama, kemudian latar belakangnya itu ada perbukitan, ada ini kegiatan perkemahan ya. Nah, kegiatan menggunakan baju pramuka. Di situ ada jalan yang naik turun ya, terlihat jelas. Jadi semuanya terlihat. Itu namanya extreme long shot. Extreme ya. Long itu panjang, shot itu tembak ya. Jadi difoto dengan panjang sekali ya, jangkauannya luas sekali dan sangat ekstrim. Objek utama dan objek lainnya nampak sangat kecil dalam hubungannya dengan latar belakang. Jadi sama-sama kecil karena keseluruhan backgroundnya atau sudut pandangnya keseluruhannya kelihatan semua ya. Seperti saya bilang tadi, gunungnya kelihatan semua sehingga tampak kecil ya. Ya, itu namanya extreme long shot. Oke, yang kedua long shot. Tidak ada ekstrimnya ya, hanya long shot. Ya, adalah shot yang jauh menyajikan bidang pandang yang lebih dekat dibandingkan extreme long shot ya. Objek masih dominasi oleh latar belakang yang lebih luas. Jadi perhatikan di sini, ini ada satu objek gambar satu orang, tetapi backgroundnya lebih luas daripada orangnya. Itu yang dimaksud ya. Tetapi tidak ekstrim seperti extreme long shot ya. Jadi objeknya si A, dia berduduk di atas batu ya. Kelihatan bahwa proporsi batu dengan proporsi orangnya itu lebih besar proporsi batunya. Nah, itu namanya long shot ya. Jadi backgroundnya, pemandangannya itu lebih besar, sedangkan objeknya ukurannya lebih kecil daripada backgroundnya. Tetapi tidak ekstrim ya, tidak seperti yang ini tadi. Kalau ini kan ekstrim, kelihatan semua ya. Itu yang dinamakan long shot ya. Jadi dengan kita ulas seperti ini, kita bisa tahu teorinya ya. Meskipun kita sering praktek foto sana foto sini ya, tapi kita belum tentu tahu tentang teorinya. Kemudian medium long shot ya, adalah shot yang menyajikan bidang pandang lebih dekat daripada long shot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai kepala. Ya, ini lebih dekat daripada long shot ya. Lebih dekat lagi, objeknya ini kakinya tidak kelihatan. Kalau yang tadi kakinya terlihat jelas. Bagian yang ini 3/4 body ya. Jadi di atas lutut baru di shot ya. Meskipun pemandangannya itu lebih besar daripada objeknya, tetapi objeknya di sini lebih dekat dengan kamera ya, lebih dekat dengan kamera. Seperti apa dekatnya? Seperti 3/4 body ya. Jadi 3/4 badan ini terekam kamera dengan jelas. Selainnya seperempatnya tidak terlihat. Itu namanya medium long shot ya. Ya. Saya lanjutkan medium shot ya. Di bidang pandang medium shot, objek menjadi lebih besar dan dominan karena objek manusia ditampilkan dari atas pinggang sampai di atas kepala, sampai di kepala ya. Latar belakang masih seimbang dengan objek utama. Perhatikan bedanya di sini ya. Kalau ini objek utama lebih kecil daripada latar belakang, long shot. Objek utama kelihatan keseluruhan dari kepala sampai kaki. Sedangkan
latar belakangnya dia lebih besar dari objek utama, itu long shot. Kemudian kalau medium shot, proporsi antara objek dengan latar belakang itu sama, seimbang ya. Berarti kan kalau ini ditimbang ya, ukuran background dengan ukuran objeknya itu kurang lebih sama. Dengan pandang pinggang ke atas, jadi semakin besar, semakin dekat. Ya. Jadi kita harus tahu bedanya mana long shot, mana medium shot. Oke, saya lanjut. Medium close up. Nah, ini lebih dekat lagi ya. Objek ditampilkan dari dada hingga atas kepala. Bidang pandang ini biasanya digunakan dalam perfilman. Kalau ini video ya, biasanya ketika pemeran sedang berdialog itu pasti di medium close up, kelihatan setengah badan ya. Ya kalau di foto ya foto-foto pas foto itu pakainya medium close up. Pas foto yang resmi biasa ya. Jadi ukurannya bisa di atas dada, sedangkan proporsi backgroundnya sedikit ya, lebih besar objeknya daripada backgroundnya, itu untuk medium close up. Nah, kemudian untuk close up, nah ini lebih dekat lagi ya, lebih dekat dari medium close up. Ya perhatikan ini tampak dari dada, ini agak ke atas lagi ya. Jadi objek menjadi titik perhatian utama, latar belakang hanya nampak sedikit ya. Jadi latar belakang di sini tampak sedikit, objek utamanya yang terlihat lebih jelas. Ya, untuk objek manusia biasanya ditampilkan dari bahu sampai atas kepala. Jadi bedanya dengan medium close up. Medium close up itu dari dada sampai kepala, sedangkan untuk close up itu tampak dari bahu sampai ke kepala. Ya. Jadi ini kita sudah tahu close up, medium close up, medium shot, medium long shot, extreme long shot ya. Jadi kita harus tahu bedanya ya. Ya, kita lanjut, masih ada 2. Ya. Oke, big close up. Nah, ini lebih dekat lagi daripada close up. Ya. Yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali. Jadi ini tidak ada backgroundnya sama sekali ya. Objeknya memenuhi layar. Ini fokus di wajah, meskipun badannya juga terlihat. Tapi ini memenuhi layar sehingga backgroundnya tidak terlihat. Ini namanya teknik big close up. Ada satu lagi ya, extreme close up. Nah ini paling ekstrim ya, sampai dekat sekali ya. Kelihatan mata ya mata saja, hidung saja, mulut saja ya. Nah, jadi shot ini menampilkan satu bagian tertentu pada objek tubuh manusia secara dekat dan detail. Nah, ini matanya dekat, detail, dan objek mengisi seluruh layar ya. Jadi biasanya kalau di perfilman ketika berbicara mungkin ada yang di shot bibirnya saja dia bicara, itu kadang ada seperti itu ya. Itu namanya extreme close up. Nah, jadi bedanya dari awal extreme long shot ya. Ini extreme long shot itu sangat jauh. Long shot lebih dekat lagi, MLS lebih dekat, sangat dekat dan sangat dekat sekali ya. Jadi bidang pandang kamera itu seperti itu ya. Ya, kalau masalah teknik nanti boleh pakai zoom, boleh mendekati objek ya. Tetapi kualitas gambar, terutama di kamera smartphone, akan lebih baik ketika kita mendekatkan ke objek daripada kita pakai zoom ya. Ya, untuk kamera smartphone. Kalau untuk kamera yang profesional, tentu lensanya akan lebih bagus ya. Apalagi nanti pakai kamera tele ya. Jadi dari jauh pun kita bisa mendekatkan gambar ya, hanya dengan zoom. Ya, dalam hal ini nanti kita prakteknya menggunakan kamera smartphone karena kondisi kita perkuliahan online, tidak semua mahasiswa mempunyai kamera yang DSLR dan lain sebagainya. Nah, cukup menggunakan kamera handphone atau smartphone. Yang penting tekniknya benar dan gambarnya tidak blur ya. Jadi perhatikan autofocusnya ya. Nah, kamera smartphone sekarang kan sudah dibekali smartphone sekarang itu sudah dibekali kamera yang mumpuni ya, yang cukup tinggi speknya, sehingga digunakan untuk fotografi dasar pun sudah bisa ya. Yaitu 8 bidang pandang kamera sudah saya bahas semua.
Kemudian kita beralih ke sudut pandang pengambilan gambar. Jadi kalau tadi adalah jarak pandang ya. Ya, sekarang kita sudutnya. Nah, kalau tadi layarnya kita dekat, kita jauh, sekarang sudutnya. Tadi kan maju mundur ya, ibaratnya kameranya maju atau mundur. Sekarang miring ya. Mau miring kanan, miring kiri, miring ke atas, miring ke bawah. Itu namanya sudut pandang ya. Kalau tadi pandangnya fokusnya ke depan ke belakang. Sekarang kita bergeser, ada derajatnya. Ya. Sudut pandang atau sering disebut kamera angle adalah suatu sudut pandang dalam pengambilan gambar atau objek, pemandangan maupun adegan. Jadi kalau foto ya objek, pemandangan, kalau berupa video ya pengambilan adegan ya. Dengan sudut tertentu kita dapat menghasilkan suatu shot yang menarik. Nah, jadi ada kalanya objek itu tampak bagus, tampak menarik ketika kita foto dari bawah ya, ada seperti itu. Ada kalanya gambar terlihat bagus kalau kita fotonya dari sudut yang seperti ini atau seperti itu. Nah, itu namanya sudut pandang pengambilan gambar atau kamera angle. Oke. Dengan perspektif yang unik dan menciptakan kesan tertentu pada gambar yang disajikan. Ya, kemarin di kuliah menggambar ada gambar perspektif ya. Itu sudut pandang kameranya. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Jadi di sini kita akan bahas ada 6 macam sudut pengambilan gambar. Yang pertama normal, yang kedua high, ya, high camera angle. Dia kameranya lebih tinggi. Low camera angle, kameranya lebih rendah. Bird eye view. Jadi ini seperti mata burung. Mata burung itu apa? Burung kan terbang di angkasa ya. Jadi terbang di udara, bukan di angkasa ya. Nah, jadi kita melihat objek seolah-olah kita berada di atas, melihat ke bawah. Kemudian subjektif kamera angle dan objektif kamera angle. Ya, kita akan bahas satu-satu tentang pengertiannya. Ya, yang pertama normal angle adalah posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata atau titik pusat perhatian objek yang diambil. Jadi kita sejajar. Perhatikan gambar di situ ya. Jadi antara yang bawa kamera dengan objek yang difoto itu sejajar. Nah, jadi tampak seolah-olah kita memandang langsung objek yang kita foto sejajar. Tidak ada pergeseran apapun. Itu normal ya. Jadi normal itu tidak usah sampai mirang-miring kameranya, cukup lurus saja, sejajar. Itu normal angle. Ya. Kemudian high camera angle. Jadi posisi kameranya berada di atas objek ya. Perhatikan gambar tersebut ya. Adalah sudut pengambilan gambar dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat kecil. Jadi objeknya terlihat kecil ya, karena difoto dari atas. Bisa dari atap, bisa dari tangga. Yang penting adalah lokasinya lebih tinggi daripada objeknya. Bisa dari atas gunung ya, pakai zoom silahkan ya. Itu namanya high camera angle. Ya, teknik ini memiliki kesan dramatis, yaitu nilai kerdil. Jadi seolah-olah orangnya atau objeknya itu kelihatan kecil, kerdil ya, karena difoto dari atas. Ya, itu namanya teknik high camera angle. Nah, kebalikannya low itu pengambilan gambarnya dari bawah. Kadang ada foto-foto superhero ya. Dia posisi seperti ini difoto dari bawah, seolah-olah dia gagah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sudut pengambilan gambar dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat besar. Nah, seperti seorang superhero tadi ya, gagah sekali. Kalau difoto dari agak ke bawah, jadi kesannya tinggi besar. Ya. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai agung ya, berwibawa, kuat dan dominan. Jadi dia akan dominan karena difoto dari bawah ya, kelihatan gagah sekali. Nah, biasanya kalau di film-film ya, di video, kalau film anak-anak yang ada tokoh raksasa itu biasanya kan itu kan bukan raksasa beneran ya, tapi memang seseorang yang dia berperan sebagai raksasa, kemudian teknik pengambilan videonya dia pakai low camera angle ya. Di shoot dari bawah, seolah-olah itu raksasanya besar sekali. Padahal ya sama-sama setinggi manusia biasa. Nah, itu contoh low camera angle dalam pembuatan film.
Ya, ini kebalikannya, bed E. Jadi seolah-olah gini kita foto dari apa ya? Seolah-olah kita burung terbang melihat ke bawah. Nah, sekarang banyak menggunakan yang namanya drone ya. Itu tekniknya ini sama bed E view ya. Jadi melihat dari atas pakai drone, kameranya pakai drone ya. Sekarang kan marak sekali ya pemberitaan apapun menggunakan teknik kamera drone ya. Dan sekarang harga drone pun sudah terjangkau, tidak seperti pada awal-awal dulu keluar ya. Sudah semakin banyak yang punya ya. Jadi bisa melakukan teknik seperti ini menggunakan drone. Atau kalau tidak kita bisa di atas ketinggian, misal di lantai atas ya. Dari lantai atas di luar kita foto ke bawah, itu bisa. Ya, hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil dan berserakan ya. Nah, jadi tampak atas, yang di bawah itu kecil-kecil berserakan. Itu adalah teknik bird eye view. Ya, subjektif kamera angle adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera berusaha melibatkan penonton dalam peristiwa ya. Seolah-olah lensa kamera sebagai mata si penonton dan salah satu pelaku dalam adegan objek. Nah, jadi ini fotonya berbicara seolah-olah kita saling pandang dengan kamera ya. Itu subjektif ya. Nah, ini seolah-olah kan gambar di sini kita terlibat ya. Nah, biasanya ini untuk kalau di video ya, video-video vlog itu seperti ini ya, pembuatan vlog, video blog atau vlog. Dia seringnya menggunakan subjektif. Jadi dia masuk di dalam adegan ya. Masuk di kamera. Ya, ini contohnya. Kemudian saya lanjut lagi, ada objektif kamera angle. Ya, adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera menyajikan sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya seperti itu ya, seperti itu ya, objektif. Nah, ini adalah pemandangan di dalam mobil. Lalu dia perlihatkan mobilnya ya, itu sesuai dengan kenyataan. Tidak di zoom lalu kelihatan gunungnya saja ya. Berarti tidak sesuai kenyataan. Nah, kenyataannya di mana? Ya, karena mengambilnya dari dalam mobil, maka dashboard mobilnya diperlihatkan. Itu objektif ya. Ya, kebalikan dari subjektif. Kalau subjektif ini si pembawa kameranya seolah-olah terlibat tapi dia tidak berada di situ ya. Ya, subjektif kamera angle. Ya, baik, ini kita sudah berbicara tentang 6 sudut pengambilan gambar ya. Nah, kenapa ini saya gabungkan dengan ini tadi bidang pandang ya, karena dua-duanya ini saling berkaitan ya. Jadi dua teknik ini bisa digabungkan dalam satu foto. Ya, dua teknik ini bisa digabungkan dalam satu foto ya. Bisa juga. Nah, tapi nanti kita latihan kita menggunakan foto yang berbeda. Berarti kita butuh sekitar 14 foto ya. Jadi nanti masing-masing teman-teman buatlah 14 foto menggunakan smartphone-nya masing-masing ya. Dan objeknya adalah orang-orang di sekitarnya, di dalam rumah saja, di sekitar rumah saja ya, tidak usah pergi jauh-jauh ya. Kalau ada adiknya ya adiknya yang dijadikan objek, extreme long shot, medium shot dan lain sebagainya ya. Kalau memang tiap hari masih bekerja dan mengikuti petunjuk protokoler dalam bekerja secara aman, ya silahkan mengambil foto di tempat kerja ya. Kalau yang masih mondok ya, ada yang beberapa yang mondok, silahkan di tempat pondoknya ambil beberapa gambar sesuai dengan bidang pandang dan sudut pandang ya. Jadi silahkan nanti masing-masing membuat 14 gambar ya, 14 foto. Kemudian minggu depan kita review satu-satu ya. Mana yang sudah tepat, mana yang belum tepat, akan kita review semua ya. Ya, baik, seperti itu kira-kira untuk materi fotografi hari ini, teknik pengambilan gambar ya. Kita sudah membahas bidang pandang dan sudut pandang ya. Jadi ini kamera, saya anggap ini kamera, ini HP ya. Ya, kalau bidang pandang itu kita jauh dekat ya. Mulai dari extreme long shot sampai ke extreme close up ya, jauh dan dekat. Kemudian kalau sudut pandang itu bisa kita bergeser seperti ini ya. Ini untuk low, kamera dari bawah dia memandangnya ke atas, atau kamera dari atas mengambil objek yang dari bawah ya, bisa juga dari samping, itu namanya angle ya.
nanti disesuaikan dengan teori yang sudah kita pelajari. Ya, baik, saya kira seperti itu. Selanjutnya kuliah akan saya sambung via Edmodo. Nanti silahkan ada pertanyaan atau apapun, kita menggunakan Edmodo, serta nanti penugasan dan pengiriman tugas ya. Saya ingatkan sekali lagi, setiap tugas yang dikirim selalu diberi nama mahasiswa masing-masing ya, supaya ketika saya download saya tidak usah merename lagi ya. Kalau ini fotonya banyak, silahkan dimasukkan dalam folder, kemudian foldernya di zip atau di rar. Nama file rar-nya adalah nama masing-masing ya. Misal tugas fotografi, strip, nama, ditulis saja. Dengan seperti itu ketika saya download saya tidak usah memilah-milah lagi. Ya, baik, begitu dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.